Dusun Teratai, sebuah permukiman kecil yang memeluk erat tepian hutan belantara Kalimantan Tengah, seringkali terasa seperti terputus dari dunia luar. Di sana, waktu seolah bergerak lebih lambat, mengikuti irama sungai arus hitam yang mengalir tenang, berkelok tajam seperti ular raksasa yang tengah tertidur pulas. Penduduk setempat menyebutnya demikian karena warna airnya yang pekat mencerminkan dalam kegelapan rimba. Disinilah tempat tinggal Banyu, seorang lelaki berusia 45 tahun dengan kulit yang melapuk. Banyu bukan seorang pelaut atau pemburu, melainkan penoreh getah karet. Namun, memancing telah menjadi ritual pribadinya, cara ia menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk pikirannya. Malam adalah waktu favoritnya. Ketika ia akan menyusuri tepian sungai arus hitam, senter menyala menembus kegelapan, dan kail setia di tangan. Istrinya, Maya, sudah hafal betul kebiasaan suaminya. Asal pulang sebelum ayam jantan berkokok, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu pesannya. Malam itu, malam Rabu Wage, langit membentang gelap tanpa tanda-tanda hujan. Bulan sabit bersinar samar, mengintip di antara dedaunan rimbun pepohonan tinggi. Angin yang berembus dari sungai membawa aroma lumpur basah dan dedaunan yang membusuk, napas dari jantung hutan yang tak pernah tidur. Banyu melangkah sendirian, menyusuri jalan setapak tanah yang lembab, menuju tikungan sungai arus hitam. Tempat itu, menurut desas-desus, adalah sarang ikan-ikan besar di malam hari. Hati-hati, Yu. Jaga niat dan sikapmu, jangan macam-macam ya. Begitu peringatan dari Mbah Karim, tetua dusun yang sudah puluhan tahun melarang siapapun memancing di area itu pada malam-malam tertentu. Namun, Banyu keras kepala. Selama niatnya baik dan ia tidak mengganggu siapapun, apa salahnya memancing? Setibanya di tepi sungai, Banyu menyalakan senternya, meletakkan ember plastik usang, dan mulai memasang umpan. Suasana hening mencekam, hanya sesekali terdengar riak air dan suara katak yang bersahutan. Seolah alam pun menahan napas. Sekitar 20 menit, Banyu duduk dalam kesendirian. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan dari arah kirinya. Banyak ikannya malam ini, Bang. Banyu sedikit terperanjat. Ia menoleh. Di sana, duduk seorang pria dengan pakaian hitam yang lusuh, topi rimba menutupi sebagian wajahnya. Pria itu juga memegang joran pancing. Dan di sampingnya, sebuah ember kecil sudah terisi 3 ekor ikan gabus berukuran besar. Banyu mencoba tersenyum ramah. Wah, iya juga ya. Panen kita malam ini. Obrolan ringan pun dimulai. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Senja. Katanya, ia berasal dari dusun seberang sungai dan sering memancing juga di malam hari. Biasanya cuma orang-orang lama yang tahu kalau di tikungan sini ikannya suka naik malam hari, ujar Senja. Banyu terkekeh kecil. Berarti saya beruntung malam ini ketemu orang dalam. Senja hanya tersenyum tipis. Cahaya bulan sesekali menyentuh wajahnya. Namun entah mengapa, Banyu merasa ada yang aneh. Tatapan pria itu begitu tenang, seperti air yang diam, namun menyimpan kedalaman yang tak terduga. Namun, Banyu bukanlah orang yang mudah curiga. Ia terus memancing, dan benar saja, umpannya segera disambar. Ikan gabus, lele, bahkan baung berdatangan satu persatu. Embernya mulai penuh, dan malam belum juga larut. Kalau sering dapat begini, bisa jadi lauk seminggu, celetuk Banyu dengan ceria. Senja menoleh. Tatapannya sedikit berbeda. Asal jangan serakah, ambil yang perlu saja. Yang lebih, kembalikan ke air. Suara Senja terdengar lebih berat, namun Banyu tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya mengangguk pelan. Hingga tengah malam, mereka memancing berdampingan, sesekali bercanda tipis, berbagi rokok dan umpan. Banyu merasa seolah sedang memancing dengan seorang kawan lama. Sebelum berpamitan,
Senja sempat berbisik, "Kalau besok malam kau datang lagi, aku di sini juga. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tempat ini hanya untuk yang tahu niatnya." Banyu tidak terlalu menanggapi. Ia hanya mengangguk, membereskan peralatannya, dan pulang dengan hati yang ringan, serta ember penuh ikan. Malam itu, Maya sampai terheran-heran. "Baru kali ini abang bawa sebanyak ini." Banyu hanya tertawa. Baginya, tidak ada yang aneh, hanya malam yang baik dan tempat yang tepat. Malam berikutnya, seperti yang sudah ia duga sendiri, Banyu kembali menyambangi tikungan sungai arus hitam. Ember yang kemarin masih basah, kini sudah siap dibawa kembali. Bersama senter kepala dan umpan cacing tanah yang ia gali sore tadi, di bawah pohon pisang belakang rumah, Maya sempat bertanya, "Bang, tidak capek baru semalam memancing?" Banyu hanya menjawab, "Nanggung, Dek. Ikan lagi mudah, sayang." Kalau dilewatkan, istrinya tidak membantah, hanya mengangguk sambil menyapu teras. Kali ini, angin malam terasa lebih sunyi, suara jangkrik tidak sebanyak biasanya, dan udara di pinggir hutan terasa lebih lembab, seolah embun sudah turun sebelum waktunya. Banyu berjalan pelan, membiarkan senter menyorot jalan setapak yang mulai berkabut tipis. Setibanya di tikungan, Banyu mendapati sosok Senja sudah lebih dulu duduk di tempat yang sama. Kali ini, pria itu mengenakan jaket lusuh berwarna hijau lumut. Embernya kosong, namun kailnya sudah terendam dalam air. "Kau datang lagi?" sapa Senja tanpa menoleh. Banyu tersenyum. "Iya, semalam hasilnya lumayan, jadi penasaran." Senja tidak banyak bicara. Ia mengangguk tipis lalu berkata, "Tapi jangan ajak siapa-siapa ke sini, biar tempat ini tetap tenang." Banyu sedikit heran dengan nada ucapannya. Namun ia hanya menjawab singkat, "Saya mengerti, Bang. Saya juga senang sepi begini." Tak lama, mereka mulai memancing seperti sebelumnya. Dan anehnya, malam itu hasilnya lebih banyak dari malam kemarin. Hampir setiap menit, ada saja ikan yang naik. Kali ini, bukan hanya gabus dan lele, tetapi juga ikan belida dan patin berukuran besar. Ikan-ikan yang biasanya langka di sungai dangkal, seperti sungai arus hitam. Banyu sempat bertanya, "Kok bisa ya, Bang? Padahal katanya tempat ini sudah jarang dipancing orang." Senja menoleh pelan. Tatapannya tajam, namun tidak menyeramkan. Justru seperti tatapan seorang bapak tua yang menyimpan banyak cerita. Karena sungai ini bukan cuma aliran air. Di bawah arusnya, ada yang menyimpan. Kadang mereka kasih, asal kita tidak rakus. Banyu tercekat sejenak. "Mereka siapa?" Senja hanya menatap ke arah air, lalu menjawab lirih, yang tidak kasat mata, yang sejak dulu menjaga tempat ini sebelum manusia datang. Malam terasa lebih dingin, entah karena kata-kata Senja, atau karena kabut yang mulai turun perlahan dari arah hutan. Namun tetap saja, pancing Banyu terus disambar ikan, bahkan sampai embernya penuh sebelum lewat tengah malam. Sebelum pulang, Banyu menyapa Senja yang masih diam. "Besok, saya kesini lagi ya." Senja menjawab dengan satu kalimat yang aneh. "Kalau kau datang besok, datang sendiri. Jangan ajak siapa-siapa. Kalau tidak, aku tidak akan muncul." Banyu mengangguk. Meski dalam hatinya mulai tumbuh rasa penasaran siapa sebenarnya Senja ini. Tidak tampak seperti orang dusun, tapi juga tidak seperti orang aneh. Lalu, kenapa hanya dia yang selalu ada di sini malam-malam begini? Keesokan harinya, Banyu membawa ikan hasil pancingannya ke rumah tetangga. Sebagian dijual murah kepada Bu Sari, yang berjualan gorengan di pasar. Sebagian lagi dibagikan kepada Pak Lurah Rahman, Ketua RT. Saat sore menjelang, seorang pemuda tetangganya, Jaka, datang sambil bersiul. "Pak Banyu, memancing di mana sih? Ikan-ikannya segede-gede paha orang." Banyu tertawa. "Ah, nak, jauh di aliran biasa saja." Jaka mengerutkan kening. "Saya kemarin menyusul ke sungai sore-sore, tapi kosong. Tidak ada orang." Banyu terdiam sejenak. Banyu baru sadar, selama 2 malam itu,
Meski sungai arus hitam adalah tempat favorit memancing, tak pernah sekalipun ia bertemu pemancing lain selain Senja. Malamnya, Banyu berangkat lagi. Tapi kali ini, dengan rasa khawatir yang tak bisa ia abaikan, perasaan campur aduk mengisi dadanya. Antara senang karena hasil pancingan yang tak masuk akal, dan rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam tentang siapa Senja. Sebenarnya, sesampainya di sungai, suasana sedikit berbeda. Kabut turun lebih cepat, dan suara binatang malam nyaris tak terdengar. Banyu mendekat ke tempat biasa. Tak ada Senja. Ia menunggu 15 menit, 30 menit. Tetap tak ada siapa-siapa, hingga terdengar suara dari arah hutan. Lirih, namun jelas. Aku bilang, jangan ajak siapa-siapa. Banyu memutar kepala cepat, mencari arah suara. Tak ada siapapun. Tadi sore, kau bercerita pada orang, walau tidak menyebut tempat. Mereka yang di sana bisa mendengar niat suara itu lagi. Tapi kini, dari arah sungai, Banyu mulai gemetar. Maaf, aku tidak sengaja. Dan seketika, sosok Senja muncul perlahan dari bawah pohon beringin tua yang tumbuh di tikungan sungai. Namun kali ini wajahnya lebih pucat, matanya lebih redup, dan suaranya seperti terpantul dari dasar air. Aku masih di sini, tapi tidak selalu. Kemudian, ia duduk seperti biasa, memegang joran dan tersenyum. Dan anehnya, semua rasa takut Banyu perlahan menghilang. Ia duduk, memasang kail, dan memancing bersama sosok yang kini ia mulai yakini bukan manusia. Sejak malam itu, Banyu tak pernah melihat Senja sebelum tengah malam. Ia selalu datang lebih dulu, tapi sosok yang ditunggu munculnya belakangan. Seolah sosok itu hanya hadir kalau suasana sudah benar-benar sunyi dan dunia manusia mulai lengah. Dan anehnya, hasil pancingan selalu luar biasa. Seolah-olah ikan-ikan di tikungan itu berlomba masuk ke kailnya tanpa perlawanan. Banyu bahkan mulai merasa bersalah karena terlalu sering membawa pulang banyak. Maka beberapa malam kemudian, ia mulai melepaskan sebagian besar hasil pancingan kembali ke sungai seperti pesan Senja. Suatu sore, Banyu duduk di warung kopi depan balai dusun. Di situ ada Mbah Karim, tetua dusun yang dulu pernah mewanti-wanti tentang sungai arus hitam. Usianya sudah lewat 70 tahun, tapi ingatannya masih tajam. "Mbah Karim," kata Banyu perlahan, "saya mau tanya soal nama." Mbah Karim menyesap kopinya. "Nama siapa?" "Senja." "Pernah dengar nama itu?" Katanya dia orang dusun seberang. Mbah Karim meletakkan cangkirnya perlahan. Matanya menatap lurus ke arah kebun karet di seberang jalan, seperti mengorek memori lama. "Senja," gumamnya. "Dulu ada anak muda namanya itu. Tinggalnya memang di seberang sungai. Tapi itu sudah lama. Waktu saya masih kuat jalan jauh." Banyu mengerutkan kening. "Orangnya bagaimana, Mbah?" Mbah Karim menatap Banyu dalam-dalam, lalu menjawab pelan. "Pendiam, ramah, suka sendiri, sama seperti kamu ceritakan. Tapi Senja yang itu hilang." "Hilang?" Suara Banyu nyaris tercekat. "Ya, suatu malam dia pergi memancing ke sungai arus hitam. Tak pernah kembali. Bahkan jorannya ditemukan patah di pinggir air. Orang-orang waktu itu mengira dia diseret buaya. Tapi tidak ada jejak, tidak ada darah." Banyu menggenggam lututnya erat. Senja yang ia temui, yang diajak bercakap, berbagi rokok, itu orang yang hilang bertahun-tahun lalu. "Berapa tahun yang lalu, Mbah?" Mbah Karim terdiam sejenak, menghitung dalam pikirannya. "Lebih dari 20 tahun, Yu. Tahun 90-an kalau tidak salah." Banyu membeku. Setelah pulang ke rumah, Banyu duduk lama di kursi depan, memandangi langit yang mulai gelap. Maya keluar membawa teh hangat. "Tidak berangkat memancing malam ini?" tanyanya. Banyu menjawab pelan. "Tidak, Dek. Mending di rumah dulu." Tapi malamnya, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Senja terus melintas dalam pikirannya. Dan suara dari malam-malam sebelumnya
kembali terngiang. 2 hari Banyu tak ke sungai, tapi rasa itu tak hilang. Ada semacam dorongan dari dalam dirinya, bukan untuk mendapatkan ikan, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, atau apa yang selama ini ia temui. Malam ketiga, ia memutuskan pergi lagi, tapi kali ini ia membawa sesuatu, potongan kertas dan pulpen kecil. Ia ingin menuliskan sesuatu, meninggalkan pertanyaan. Kalau-kalau senja tak muncul. Ia tiba di tikungan sungai arus hitam sebelum tengah malam. Duduk di tempat biasa. Udara malam agak pengap. Tak ada angin, tak ada suara. Banyu meletakkan jorannya, menyalakan rokok, dan duduk tenang. 1 jam menunggu, tidak ada siapa-siapa. Hingga tepat pukul 12 malam, suara ranting terdengar dari semak. Lalu sosok itu muncul, tenang, diam, dengan topi rimba lusuh, dan wajah yang selalu teduh, namun misterius. "Kau datang lagi," kata Senja. "Iya," jawab Banyu perlahan. "Saya perlu tahu, kamu sebenarnya siapa?" Senja tidak menjawab, hanya menatap sungai. "Aku yang menjaga tempat ini, yang dulu pernah jadi bagian dari kalian, tapi tak lagi." Kembali, Banyu menguatkan diri. "Jadi kamu yang hilang itu?" Senja yang dulu memancing lalu tak pulang. Senja menoleh. Wajahnya samar dalam cahaya bulan, tapi sorot matanya tetap hangat. "Aku tidak hilang, aku hanya pindah alam. Tapi aku tetap di sini. Sungai ini rumahku sekarang." Banyu menggigit bibir bawahnya. "Kenapa kau biarkan aku memancing di sini?" Senja tersenyum tipis. "Karena niatmu bersih. Kau datang bukan karena serakah. Dan kau sendirian. Sungai ini bisa memberi, tapi hanya pada yang datang, tanpa pamrih lain." Suara malam mendadak berubah. Seperti ada riak yang muncul dari dasar sungai, meski permukaannya tetap tenang. "Kau ingin terus datang?" tanya Senja pelan. Banyu tak langsung menjawab. Ia menatap air, lalu ember kosong di sebelahnya. Kemudian menatap langit. "Aku ingin tahu lebih banyak, tapi aku juga manusia." Senja menunduk. "Tak apa, aku tak memaksamu. Tapi ingat Yu, jangan pernah datang ke sini membawa orang lain. Bahkan kalau mereka sendiri yang ingin tahu." Banyu mengangguk. "Aku paham." Sebelum Senja menghilang malam itu, ia sempat mengatakan satu hal yang tak akan dilupakan Banyu seumur hidupnya. "Sungai ini bisa jadi cermin. Apa yang kau bawa, itu yang akan kau dapat. Kau datang dengan ketamakan, maka yang datang kepadamu bukan hanya ikan." Dan begitu saja Senja hilang. Tak ada suara langkah, tak ada suara air, hanya udara dingin dan aroma lumpur yang tiba-tiba terasa menebal. Keesokan paginya, Banyu pergi ke rumah Mbah Karim, membawa satu pertanyaan lagi. "Mbah," katanya, "waktu Senja hilang dulu, jenazahnya pernah ditemukan?" Mbah Karim menggeleng. "Tidak pernah. Bahkan dusun waktu itu sampai buat upacara kecil di pinggir sungai. Tapi entah, banyak yang percaya dia sudah jadi bagian dari sana." Banyu menunduk. Mbah Karim menatapnya dalam-dalam. "Kamu melihat dia ya?" Banyu tak menjawab, hanya diam. "Kalau dia memang menampakkan diri padamu, berarti kamu diizinkan. Tapi hati-hati Yu, mereka kadang menguji niat manusia. Sekali kau melanggar, kau bisa ikut tinggal di sana. Seperti dia." Malam itu, angin bertiup tidak biasa. Sejak sore, hujan mengguyur ringan, namun tak kunjung berhenti. Banyu sebenarnya berniat tak pergi memancing, tapi entah mengapa dada kirinya terasa berat, seperti ada panggilan halus, bukan berupa suara, melainkan rasa. Sejenis kegelisahan yang perlahan menjelma keharusan. Ia menyiapkan peralatan tanpa bicara banyak. Ibu Maya memperhatikannya dari jendela dapur. "Kenapa tidak tunggu hujan reda?" tanyanya. Banyu hanya menggeleng. "Tidak tahu, Dek. Tapi kayaknya malam ini abang harus pergi."
Senter kepala ia pasang, dan seperti biasa, cacing tanah sudah diikat rapi di kaleng kecil. Ember kosong, tali joran, semua lengkap. Namun begitu ia membuka pintu pagar rumah dan melangkah ke jalan setapak, seseorang muncul dari sisi kebun pisang. Ternyata dia adalah Jaka. "Pak Banyu, saya ikut ya," katanya cepat, seolah sudah siap dari tadi. Banyu berhenti, jantungnya berdegup lebih keras. "Jaka, jangan. Saya memancing biasa saja. Sungainya jauh. Tidak enak tempatnya." Tapi pemuda itu tersenyum santai. "Saya tahu, Bapak bohong soal tempat. Saya sudah cari-cari. Tapi malam ini, saya nekat mau belajar dari Bapak." "Jaka," saya bilang, "jangan." Jaka tetap tertawa kecil. "Saya janji diam saja, Pak. Tidak ribut, tidak mengganggu. Ingin tahu rasanya memancing di tempat yang dapat gabus segede lengan itu." Banyu mendadak kaku. Ia teringat jelas. Jangan pernah ajak siapapun. Bahkan kalau mereka sendiri yang ingin tahu. Tapi malam semakin larut. Ia tak mungkin melarang Jaka terus. Apalagi kalau pemuda itu ngotot menyusul di belakang. Maka dengan perasaan tak tenang, Banyu membiarkannya ikut dengan satu syarat. Jangan banyak tanya. Jangan lari kemana-mana. Jangan ganggu apapun yang bukan milikmu. Jaka hanya mengangguk cepat, tak menyadari betapa berat makna kalimat itu. Mereka tiba di tikungan sungai arus hitam lewat tengah malam. Hujan sudah reda, tapi kabut lebih tebal dari biasanya. Air sungai naik sedikit, mengalir pelan tapi dalam. Banyu langsung duduk di tempat biasa, sedangkan Jaka tampak ragu melihat sekeliling. "Tempatnya seram juga ya," gumam Jaka. Banyu menoleh tajam. "Diam." Jaka mengangkat tangan tanda paham. Mereka siap dengan umpan dan melempar kail ke sungai. Jaka sudah lama menatap, dan tiba-tiba sosok itu melayang pelan di atas air. Tanpa jejak, langsung menuju mereka. Tak ada ikan menyambar, bahkan tak ada riak sedikit pun di permukaan sungai. Udara terasa lebih berat, dan yang paling Banyu sadari, senja tidak muncul. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin memang malam ini senja tidak datang. Mungkin malam ini ia sedang menguji. Tapi lalu suara langkah terdengar dari arah semak, pelan, lambat, seperti kaki telanjang yang menginjak tanah basah. Banyu langsung menoleh, berharap melihat sosok senja. Namun, bukan senja yang muncul. Sosok itu tinggi, kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya memancarkan cahaya samar seperti bara. Rambutnya panjang menjuntai ke depan, dan pakaiannya seperti sobekan kain putih berlumpur. Jaka menjerit kecil. "Pak, apa itu?" Banyu berdiri cepat. "Jangan lihat dia, jangan lihat." Tapi Jaka sudah terlalu lama menatap, dan dalam sekejap, sosok itu melayang perlahan di atas air. Tidak menyentuh tanah. Waktu terus berlalu. Tak ada ikan menyambar. Bahkan, tak ada riak sedikit pun di permukaan sungai. Udara terasa lebih berat, dan yang paling Banyu sadari, senja tidak muncul. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin memang malam ini senja tidak datang. Mungkin malam ini ia sedang menguji. Tapi lalu suara langkah terdengar dari arah semak. Pelan, lambat, seperti kaki telanjang yang menginjak tanah basah. Banyu langsung menoleh, berharap melihat sosok senja. Namun, bukan senja yang muncul. Sosok itu tinggi, kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya memancarkan cahaya samar seperti bara. Rambutnya panjang menjuntai ke depan, dan pakaiannya seperti sobekan kain putih berlumpur. Jaka menjerit kecil. "Pak, apa itu?" Banyu berdiri cepat. "Jangan lihat dia, jangan lihat." Jaka sudah lama menatap, dan tiba-tiba sosok itu melayang pelan di atas air, tanpa jejak, langsung menuju mereka. Terdengar suara dari udara. Kau bawa yang tidak diundang. Angin mendadak kencang. Embun berubah jadi uap yang menusuk kulit. Banyu berdiri di depan Jaka,
mencoba menahan, tapi tubuhnya terasa lemas. "Aku minta sendiri, Pak," gumam Jaka dengan suara gemetar. Sosok itu mendekat, lalu berhenti 1 meter di depan mereka. Banyu bisa melihat jelas, bukan wanita, bukan pula lelaki. Wajahnya kabur seperti kabut yang diberi mata dan mulut samar. Tiba-tiba suara lain muncul dari arah sungai. Suara yang dikenalnya. "Lebih baik kamu pergi." Itu suara Senja. Sosok yang melayang tadi berhenti, lalu menghilang perlahan, seperti diserap angin. Tak lama, dari balik kabut, Senja muncul. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Wajahnya lebih pucat, pakaiannya lusuh, dan ada luka samar seperti bekas cakaran di pipinya. "Kau melanggar," katanya pada Banyu. Suaranya tak marah, tapi jelas mengandung kecewa. "Saya tidak sengaja," jawab Banyu pelan. Dia ngotot ikut. Senja diam sejenak, lalu menatap Jaka. "Kau melihat sesuatu yang bukan hakmu," katanya datar. "Mulai malam ini, kau akan melihat lebih dari yang seharusnya. Dunia kami tak akan tertutup lagi bagimu. Hanya doa dan niat baik yang bisa menjaga." Jaka jatuh terduduk, wajahnya pucat, bibirnya gemetar, tapi matanya tetap menatap sosok Senja, antara takut dan bingung. Banyu menggenggam lutut. "Apa yang bisa saya lakukan?" Senja menatapnya. "Kau sudah diberi kepercayaan, tapi setiap kepercayaan ada batasnya. Setelah malam ini, aku tak akan muncul lagi. Sungai ini masih bisa kau datangi, tapi sendirian. Dan jangan lagi bicara soal tempat ini pada siapapun, termasuk istrimu." Banyu menunduk, dan tanpa peringatan, Senja berbalik, lalu berjalan pelan ke arah air. Tapi bukannya menyeberang, tubuhnya seperti menghilang ke dalam kabut sungai, menyatu kembali ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia. Setelah malam itu, Jaka sering duduk diam di teras rumahnya. Ia jadi pendiam, tak banyak bicara, tapi matanya sering menerawang, seolah melihat hal-hal yang tak dilihat orang lain. Sementara Banyu tak lagi pergi memancing tiap malam, hanya sesekali dan selalu sendirian. Dan ia tak pernah bercerita lagi pada siapapun soal sungai arus hitam, tentang Senja, atau ikan-ikan yang seolah dipanggil dari dasar yang tak biasa. Tapi malam-malam tertentu, jika kau berjalan di jalan setapak dusun teratai, kau bisa melihat seorang pria tua duduk di tikungan sungai sendirian, dengan joran dan ember kosong. Dan jika kau terlalu dekat, mungkin kau bisa mendengar bisikan lirih di antara riak air yang datang dengan niat baik, akan pulang dengan tangan penuh. Yang datang membawa tamu, akan pulang dengan mata yang tak bisa lagi menutup. Hari-hari berlalu seperti biasa di dusun teratai, tetapi ada yang terasa berubah. Banyu tetap berangkat kerja ke kebun karet, tetap menebang batang, menyadap getah, menyapu dedaunan kering, tetapi pikirannya tak lagi benar-benar ada di sana. Setiap kali suara air terdengar, baik dari selokan kecil di pinggir jalan atau dari tetesan hujan di belakang rumah, hatinya seperti tertarik ke sungai arus hitam. Sejak malam pertemuan terakhir dengan Senja, Banyu tak pernah lagi melihat sosok itu. Tapi bukan berarti ia tidak merasakannya. Pernah suatu malam, saat sedang menyiram tanaman di belakang rumah, ia mendengar jelas suara kail air. Padahal tak ada siapapun. Lain malam, saat mencuci tangan di bak mandi, seekor ikan kecil melompat ke permukaan air dan menghilang begitu saja, seolah ingin menyapa. Namun, berbeda dengan Jaka, pemuda itu tak lagi sama seperti dulu. Ia jarang keluar rumah, dan jika keluar pun hanya untuk berjalan pelan di kebun atau duduk termenung di warung. Matanya tampak selalu merah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena melihat terlalu banyak hal yang tak bisa ia pahami. Maya pernah bilang, Jaka itu kayak orang bingung. Kadang senyum sendiri, kadang memandangi ke arah kosong, kayak melihat sesuatu yang bukan di dunia kita. Dan Banyu tahu, itu bukan gangguan jiwa.
Itu penglihatan yang tak semestinya. Suatu malam, Jaka datang ke rumah Banyu, berdiri di depan pagar, memanggil pelan, "Pak Banyu." Banyu keluar, hatinya langsung terasa berat. Wajah Jaka pucat, tapi tatapannya dalam. "Pak, saya minta maaf," katanya tanpa menunggu. Banyu menarik napas dalam. "Kamu masih sering lihat hal-hal itu?" Jaka mengangguk. "Bukan cuma lihat, Pak. Kadang dengar, kadang tidak bisa membedakan mana yang nyata atau tidak nyata." Ia duduk di tangga depan, jemarinya gemetar. "3 hari lalu saya tahu ada anak kecil hilang di ujung dusun. Saya tidak pernah keluar rumah, tapi saya tahu dan benar. Sore harinya, orang-orang mencari di hutan." Banyu terdiam. Kadang di mimpi, kadang pas saya diam saja, tapi yang paling sering muncul, dia. Banyu menoleh. Senja. Jaka mengangguk perlahan. Dia tidak bicara, cuma berdiri. Kadang bawa ikan, kadang cuma duduk di batu pinggir sungai. Lalu dengan suara nyaris bisikan, ia berkata, "Tapi saya tahu dia tidak marah. Dia cuma memberitahu bahwa dunia itu ada. Dan sekarang saya harus tahu batasnya." Banyu menatap pemuda itu lama lalu berkata, "Dunia kita dan dunia mereka memang bisa bersentuhan. Tapi kita ini cuma tamu. Jangan merasa mengerti semua. Jangan merasa punya hak." Jaka mengangguk. "Makanya saya datang. Saya tidak ingin terus seperti ini. Saya ingin bisa tidur tanpa melihat bayangan. Ingin dengar suara hujan tanpa dengar bisikan di sela-selanya." Banyu berpikir sejenak, lalu berdiri dan masuk ke dalam. Ia mengambil sesuatu dari dalam lemari tua. Selembar daun lontar kering yang dulu diberikan Mbah Karim, berisi tulisan tangan aksara Banjar lama, penolak penglihatan halus. "Ini, simpan di bawah bantal. Baca niat sebelum tidur. Tidak usah yang rumit, cukup bilang, 'Yang bukan dari dunia ini, jangan ganggu mata dan telingaku.' Kalau kamu yakin, mereka akan mengerti." Jaka menerimanya dengan tangan gemetar. Malam itu ia pamit, tanpa banyak bicara. Tapi sebelum pergi, ia menatap Banyu dan berkata, "Terima kasih, Pak. Saya tahu Bapak sebenarnya menjaga saya malam itu." Banyu hanya mengangguk. 1 minggu setelah itu, Jaka mulai berubah. Ia mulai bekerja lagi, ikut membantu panen padi di sawah. Kadang ikut ronda malam. Ia tak sepenuhnya seperti dulu, tetapi ia mulai tersenyum, mulai bicara dengan orang. Tatapan kosong di matanya mulai berkurang. Meski Banyu tahu beberapa bagian dari dirinya tetap akan terikat pada yang tak kasat mata. Dan tentang Banyu sendiri, ia kembali memancing, tapi hanya pada malam-malam tertentu. Malam pasaran, malam bulan mati, atau malam-malam yang hatinya terasa berat, seperti butuh berkunjung ke sesuatu yang jauh tapi dekat. Dan setiap kali ia ke sungai arus hitam, ia tetap sendirian. Senja tak pernah muncul lagi, tapi hasil pancingannya tak pernah mengecewakan. Bahkan saat ia hanya membawa 1 kail pun, ikan-ikan tetap datang, seolah sungai itu mengenalnya, menerima niatnya. Kadang sebelum pulang, Banyu berdiri lama di tepi air, menunduk dan berbisik pelan, "Terima kasih. Saya tidak lupa. Saya cuma mampir, tidak lebih." Dan angin akan berhembus pelan. Air sungai akan beriak sekali. Beberapa warga dusun mulai menyadari sesuatu yang aneh. Banyu yang biasanya kalem, kini sesekali bisa tahu hal sebelum terjadi. Pernah saat cuaca sedang panas, ia bilang, "Sebentar lagi hujan gede. Kumpulin jemuran." Dan benar saja, hujan lebat turun dalam 2 menit. Pernah juga ia memperingatkan anak-anak agar jangan main di tepi sungai bagian selatan. Ada yang tidak suka tempatnya diinjak-injak. Besoknya, seekor biawak besar muncul di sana dan nyaris menggigit salah satu anak dusun. Warga mulai memanggil Banyu dengan nada bercampur antara hormat dan hati-hati. Bukan takut,
Tapi segan, mereka merasa Banyu sudah menyentuh sesuatu yang tak semua orang bisa sentuh. Tapi, Banyu sendiri tetap seperti biasa. Ia bukan dukun, bukan orang pintar. Ia hanya seseorang yang pernah duduk bersama makhluk lain, memancing bersama di malam yang sepi. Ia tahu, semakin banyak bicara soal itu, semakin kabur batasnya. Maka, ia memilih diam yang menjaga.